بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita masih pada kitab Khulasatul Ahkam fi Zakati was Siyam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala, sahibu markiz Darul Hadis As-Salafiyah bi Ba'dan. Kita masuk pada keterangan-keterangan yang beliau sebutkan di halaman 87 atau 88 ya, 87 sudah, yaitu orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa, di antaranya alladzi yakhaf ala nafsihi al-halaka minal ju'i wal 'atash, yaitu orang yang mengkhawatirkan kebinasaan pada dirinya dikarenakan rasa lapar atau haus, yang dinyatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau menukilkan dari ulama Syafi'iyah, man ghalabahu al-ju' wal 'atash wa khafa al-halaka lazimahul fitru wa in kana sahihan muqiman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, siapa yang dikalahkan oleh rasa lapar atau rasa haus serta mengkhawatirkan kebinasaan pada dirinya, lazimahul fitru, maka harus bagi dia membatalkan puasa meskipun kondisinya sehat dan kondisinya muqim. Qaulihi ta'ala wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, berdasarkan firman Allah azza wajalla, janganlah kalian melemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan juga berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa kalian, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayang terhadap kalian. Ini jelas sekali, dua ayat ini tadi menyebutkan menjaga jiwa dari hal-hal yang membahayakan itu lebih didahulukan, sehingga tatkala didapati ada seseorang yang betul-betul kelaparan, betul-betul kehausan, atau istilah kita dehidrasi ya, dehidrasi, maka diperbolehkan bagi dia untuk membatalkan puasa. Kenapa? Dia dianggap sebagai orang yang marid ya, dianggap sebagai orang yang marid, sakit. Kita masuk pada halaman 88, Rabi'an, yang keempat. Yang keempat jenis apa ini? Orang-orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Yang keempat, al-ajizu anis siyami li kibarin au maradin muzminin. Jenis golongan yang keempat yaitu orang yang tidak mampu untuk berpuasa. Li kibarin, dikarenakan ketuaan, au maradin, atau dikarenakan sakit, maradin muzmin, karena sakit yang menahun atau sakit yang parah gitu loh. Muzmin itu artinya sepanjang masa, menahun kalau bahasa kitanya, sakit menahun. Faham sakit menahun? Maksudnya sakitnya itu tadi sudah bawaan ya. Contoh misalkan
Sakit yang menahun tuh sakit yang cuci darah, ya, itu udah sakit menahun. Stroke, sakit menahun. Apalagi termasuk juga sakit-sakit yang layur jaburuhu, yang tidak diharapkan kesembuhannya, seperti kanker, ya, penyakit yang parah ya. Kalau al-kibar itu kibar sin, ya, orang yang tua umurnya itu kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah tua. Nah, bagaimana ini mereka ini tadi? Naqala ghairu wahidin min ahli ilmi al-ijma'a ala anna asy-syaikhal kabir wal mar'atal ajuz alladzaini la yutiqani as-shaum yushra'u lahuma al-fitru kabnil munziri wa ibni abdil bar wal qurtubi wan nawawi. Lebih dari satu ulama telah menukilkan ijma' kesepakatan bahwasannya Syekhul Kabir, bahwasannya orang yang sudah tua, wal mar'ah al-ajuz, dan perempuan yang sudah jumbo, ya, kalau perempuan disebut dengan al-ajuz, ya, ajuz. Kak Didi, motor nyala lampunya nggak? Motor bukan itu? Motor apa bukan? Bukan. Ya, cek. Bukan ya? Mobil. Ada ijma dinukilkan oleh para ulama bahwasannya kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah jumpu, alladzaini la yutiqanis shaum, yang mana keduanya sudah tidak mampu berpuasa lagi, yushra'u lahuma al-fitru, disyariatkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Boleh batalkan, tidak masalah, batalkan saja, tidak usah puasa lagi. Sudah dinukilkan ijma, difahami? Ada ijma untuk kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah jompo, sudah tidak mampu lagi puasa, maka tidak usah puasa. Dinukilkan ijma oleh al-Imam Ibnul Munzir wa Ibni Abdil Bar wal Qurtubi wan Nawawi. Ini para ulama yang menukilkan ijma, Ibnul Munzir, Ibnu Abdul Bar, Al-Qurtubi, An-Nawawi. Apa ketentuan tadi? Yang pertama, mereka kondisinya sudah tua. Yang kedua, la yutiqani as-shaum, kedua-duanya tidak mampu untuk puasa. Kakek sama nenek ini tadi. Jelas? Kalau seandainya dia tua tapi mampu untuk puasa, maka puasa. Karena ada sebagian orang yang tua dia kuat untuk puasa. Kalau dia kuat puasa, ya puasa, tidak masalah. Nah, karena dia boleh tidak berpuasa, apa konsekuensi dari tindakan dia tersebut? Karena dia tidak puasa. Apakah gugur secara total ataukah bayar fidyah? Walladzi alaihi jumhurul ulama wa fatwa as-sahabah annahuma yut'imani an kulli yaumin miskinan. Fatwa, pendapat mayoritas ulama, mayoritas para ulama, dan itu adalah fatwa sahabat, bahwasannya kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua dan tidak mampu puasa tadi, yut'imani an kulli yaumin miskinan, maka dia ngasih makan sebagai pengganti dari hari yang tidak berpuasa tadi, satu orang miskin. Berarti kalau 30 hari tidak berpuasa, 30 orang miskin yang harus dia siapkan diberi nasi bungkus. Wa dhahaba ilaihi minas sahabah Anas wa Ibnu Abbas wa Qais ibnu Sa'ib wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini pendapatnya Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Qais ibnu Sa'ib, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wala yu'lam lahum minas sahaba mukhalifun,
dan tidak dikenal adanya orang yang menyelisihi tersebut dari kalangan sahabat. Nah, ini dikenal juga ya ikhwan, ijma' sukuti. Apa ijma' sukuti? Yaitu fi'l sahabah atau qaul sahabah idza lam yukhalif ad-dalil, apabila tidak menyelisih dalil. Walam yu'lam lahum mukhalif minas sahabah, dan tidak dikenal adanya yang menyelisih dari kalangan sahabat tersebut. Nah, para ulama mengatakan ini ijma', disebut dengan istilah ijma' sukuti, ijma' yang terdiamkan. Difahami? Jadi dia bayar fidyah. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara perbuatan beliau pernah, beliau tidak berpuasa di masa tua dan beliau bayar fidyah. Kemudian masalah berikutnya, jelas ya? Ya, Abu Zainu ya. Jadi kalau antum punya kakek nenek yang sudah tua, maka tidak perlu puasa. Kalau tidak kuat puasa, kalau kuat puasa puasa. Tapi kalau tidak kuat puasa, maka bayar fidyah. Ya. Khamisan wa sadisan. Sekarang kelima dan keenam. Orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Nah, tolong yang di sini ya betul-betul difahami dengan baik. Poin kelima dan yang keenam ini. Al-hamil wal murdi'u. Wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Ya. Sekarang pertanyaan untuk antum. Wandi. Di sini disebutkan al-hamil, disebutkan al-murdi'. Kenapa menggunakan lafadz muzakkar, tidak menggunakan lafadz muannas? Kenapa tidak mengatakan al-hamilatu wal murdi'atu? Wa fika barakallah. Ya, ahsan, barakallahu fik. Karena hamil itu sifat ada pada wanita, jadi tidak perlu isimnya harus dikasih tak marbutoh ya. Karena tidak ada laki-laki yang hamil ya. Kalaupun ada laki-laki yang hamil, maka yang dimaksud hamil di situ bukan bunting, bukan ngandung bahasa kitanya, tapi hamil di situ maksudnya membawa ya. Contoh, Zainu hamilu alma. Zainu bawa air. Jelas? Nah, bagaimana orang yang hamil dan orang yang menyusui ini tadi, wanita ini? Kita baca keterangan an Anas ibni Malik al-Ka'bi, dari Anas bin Malik al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Bukan Anas bin Malik al-Ansari ya, tapi Anas bin Malik al-Ka'bi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Anas bin Malik al-Ka'bi ini beda dengan Anas bin Malik yang pembantu Rasul, beda. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala wada'a 'anil musafiri as-sawma wa syatra as-salah wa 'anil hamili wal murdi'i as-sawma, akhrajahu Tirmidzi bi isnadin hasan. Kata Anas bin Malik al-Ka'bi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, menggugurkan puasa dari seorang musafir, dan juga telah menggugurkan separuh solat dari seorang yang musafir. Jadi musafir itu digugurkan padanya puasa dan digugurkan padanya separuh solat. Wa 'anil hamili wal murdi as-saum, dan Allah juga telah menggugurkan dari orang yang hamil dan orang yang menyusui puasa. Nyambung untuk maksud hadis ini? Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Jadi ada dua orang di sini. Yang pertama musafir, yang kedua hamil wal murdi, menyusui dan orang yang hamil. Ada dua golongan ya, musafir dan hamil wal murdi. Allah menggugurkan separuh solat dari musafir
Jelas? Cuma musafir saja yang digugurkan separuh sholat. Maknanya apa? Yang 4 rakaat dijadikan berapa? 2 rakaat. Jelas? Nah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan puasa dari musafir. Ya. Musafir boleh tidak puasa? Boleh. Orang yang hamil dan orang yang menyusui boleh tidak puasa? Boleh. Jelas? Berarti antara musafir dan orang yang menyusui atau hamil bersyirikat pada hukum apa? Boleh tidak berpuasa. Jelas? Nah, sekarang ana mau tanya sama antum. Musafir gugur puasa, boleh tidak puasa? Gugur kewajiban puasa. Apa yang harus dia lakukan? Hah? Rio, musafir yang tidak berpuasa, apa harus yang dia lakukan? Hah? Mengkodok kan? Dia mengkodok. Bayar fidyah tidak? Mengkodok. Nah, jelas? Udah sampai sini saja. Ya. Mengkodok ya? Jelas? Kita baca. Hadal hadis nassun sharihun ala masyru'iyatil iftari lil hamil wal murdi. Hadis ini merupakan nas yang sharih akan disyariatkannya membatalkan puasa, disyariatkan tidak berpuasa bagi orang yang hamil dan murdi dan menyusui. Sawa'un lil muhafadhu ala nafsiha aw lil muhafadhu ala waladiha. Baik tujuannya untuk menjaga diri mereka sendiri atau tujuannya untuk menjaga keselamatan janin atau bayi. Jelas? Kalau janin masih dalam perut, kalau bayi sudah lahir tapi disusui. Difahami? Nyambung? Ya. Ingat, boleh bagi wanita yang hamil dan wanita yang menyusui untuk tidak berpuasa, baik tujuannya untuk menjaga keselamatan dirinya atau keselamatan bayi atau janin. Jelas? Nah, kemudian faida aftarat, apabila wanita hamil atau menyusui tadi membatalkan puasa, tidak berpuasa, fas-sahih, maka pendapat yang sahih annahu laisa alaihi fidyatun, bahwasanya dia tidak perlu bayar fidyah, wa innama alaiha al-qadha'u faqat, namun kewajiban baginya adalah mengqadha saja. Jelas? Mengqadha, bukan fidyah, tapi mengqadha. Jelas? Itu kewajiban dia. Kewajibannya mengqadha, bukan bayar fidyah. Jelas ya? Nah. Jelas? Nah. Lihat. Kama huwa halul musafir alladhi qurina ma'aha fil hadis, sebagaimana kondisi seorang musafir yang digandengkan bersama wanita hamil atau menyusui tadi dalam konteks hadis ini. Wa kama huwa halul marid, dan sebagaimana kondisi orang yang sakit. Jelas? Nyambung? Jelas? Jadi wanita yang hamil bukan langsung bayar fidyah, tapi apa? Mengqadha.
Wanita yang menyusui bukan langsung bayar fidyah, tapi mengqadha. Ini pun ketentuannya ayyuhal ikhwah, ayyuhal akhwat, ya. Kalau wanita hamil dan wanita menyusui tadi mampu untuk berpuasa, silakan, boleh bagi dia berpuasa. Bukan difahami mereka itu boleh tidak puasa, maksudnya tidak usah puasa sama sekali. Kalau mereka mau puasa itu afdol. Kalau seandainya mereka kuat, itu jauh lebih afdol. Wa antatawwa khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum. Kalian berpuasa jauh lebih baik di bulan Ramadan pula, pahalanya berlipat ganda. Jelas ya? Jadi nasihat kami kepada para akhwat, ummahat, baik yang hamil atau menyusui, kalau Anda kuat untuk berpuasa, maka berpuasa. Yang demikian itu jauh lebih afdol, ya, dibandingkan mengqadha. Jelas ya? Sisi pendalilannya apa? Karena Allah SWT menggandengkan dalam hadis ini yang disebutkan oleh Rasul, gugurnya kewajiban berpuasa bagi musafir dan juga bagi orang yang hamil atau menyusui. Yang mana musafir tersebut statusnya kalau dia tidak berpuasa maka dia mengqadha. Maka demikian juga orang yang hamil dan menyusui. Kenapa? Karena di sini menggunakan waw atof. Jelas? Wa anil hamili wal murdi. Jelas? Wa idza tarakamat 'alaiha sanawat bisababil hamli war radha. Apabila berantai bagi wanita tadi bertahun-tahun dengan sebab hamil dan menyusui. Tahun ini hamil, ya, hamil, tidak puasa. Setelah lebaran berapa bulan lahir, menyusui, hamil lagi, ya. Wa syaqqa 'alaihil qadha, dan berat bagi dia mengqadha. Fatul tahaku hina idzin bi syekhil kabir wal mar'atil ajuz fataftadi an kulli yauman bi it'ami miskinan wa yujzi'uha insyaallah. Nah, kalau sudah berantai, tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun berikutnya hamil lagi, tahun depannya menyusui, sudah bertahun-tahun, maka kalau kondisi seperti itu berat bagi dia mengqadha, susah bagi dia mengqadha, maka orang yang seperti itu dianggap seperti nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua, maka dia cukup bayar fidyah 1 hari, maka memberi makan 1 orang miskin. Jelas? Demikian juga fatwa Syekh Ibnu Utsaimin, ya, mirip dengan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani hafizahullah ta'ala. Jelas? Wadihun jiddan. Sabi'an, yang ke-7, orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa. Al-haid wan nufasa, orang yang haid dan orang yang nifas. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah fil Majmu'. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan, la yasihu shaumul haidhi wan nufasa wa la yajibu alaihima wa yahrumu alaihima wa yajibu qada'uhu wa hadha mujma'un alaih. Kata Al-Imam An-Nawawi, tidak sah puasa orang yang haid atau orang yang nifas, tidak wajib baginya mengqadha, haram baginya mengqadha. Haram baginya berpuasa. Ana ulang ya. La yasihu shaumul haid wan nufasa wa la yajibu alaihima wa yahrumu alaihima. Tidak sah, ya, puasa orang yang haid dan nifas. Juga tidak wajib mereka berpuasa dan haram bagi mereka berpuasa. Wajibu qada'u, dan wajib mengqadha. Ya, wajibu qada'uhu, wajib mengqadha. Wa hadza mujma' alaih. Ini perkara yang disepakati. Jelas? Kata Imam Nawawi, tidak sah puasanya
wala yajibu 'alaiha, dan tidak wajib puasa bagi orang yang haid dan nifas, dan wa yahrum 'alaihim, dan haram mereka berpuasa. Kenapa? Karena ada penghalang. Apa penghalangnya? Tidak sucinya mereka, dan kewajiban mereka mengqadha. Ini perkara yang disepakati oleh para ulama. Min babil faedah disebutkan oleh sebagian para ulama di buku yang ana baca, yaitu syarah Kitabus Siyam dari kitab Manhajus Salikin yang ditulis oleh Syekh Abu Zakaria Yahya bin Shu'aib Al-Adani. Beliau menyebutkan, ya, para ulama mengatakan bahwasannya wanita yang haid, wanita yang nifas, apabila mereka tidak berpuasa dan niat mereka meninggalkan puasa tersebut karena Allah Azza wa Jalla, dikarenakan itu adalah larangan dari Allah Azza wa Jalla untuk berpuasa bagi mereka, maka mereka mendapatkan pahala atas tindakan meninggalkan puasa tersebut. Ya, itu juga dikarenakan sebagai bentuk apa? Tarkul manhi, meninggalkan sesuatu yang dilarang. Wa qad naqala al-ijma' aidan Ibnu Hazmin wa Ibnu Qudamah wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa yadullu ala dzalika haditsu Aisyah radhiyallahu anha. Ini telah dinukilkan ijma' oleh Ibnu Hazm, Ibnu Qudamah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya wanita yang haid, wanita yang nifas tidak wajib puasa dan wajib bagi mereka mengqadha. Adapun argumentasinya disebutkan dalam hadis Aisyah, annaha qalat fil haid. Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan tentang wanita yang haid, kata Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kata Aisyah, kami dulu diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ketika datang seorang wanita bertanya kepada Aisyah, ma balul haid, ya, taqdi as-shaum wala taqdi as-shalah. Kenapa wanita yang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Aisyah mengatakan kepada wanita tersebut, aharuriyatun anti, apakah engkau adalah wanita dari Harura? Ya. Kata dia mengatakan, la, aku bukan Harura, innama sa'altu, aku cuma ingin bertanya. Kata Aisyah, kunna nu'maru biqadha'is shaum wa la nu'maru biqadha'is shalah. Kami dulu diperintahkan oleh Rasul untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Hadis muttafaqun alaih. Wal lafdzu li Muslimin. Jelas? Nah. Kemudian masalah berikutnya, idzan qata'ad dam 'anil mar'ati asna'an nahar fahal yalzamuha imsaku baqiyatil yaum. Apabila darah haid tersebut terputus atau terhenti juga darah nifasnya di siang-siang hari bulan Ramadan, apakah wajib bagi wanita tersebut untuk menahan diri dari pembatal-pembatal puasa pada sisa hari yang ada? Difahami gambarannya? Gambaran seperti hari ini, hari Rabu, ada wanita yang haid, semalam masih haid, subuh tadi masih haid, tiba-tiba jam 6 pagi sekarang ini haidnya berhenti, ya enggak? Haidnya berhenti, berarti sudah suci. Kemudian dia mandi, hadas besar, suci. Pertanyaannya, apakah wajib bagi dia menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan juga dari pembatal-pembatal puasa yang lain sepanjang hari sampai sore? Jelas? As-sahih, pendapat yang sahih fi hadhil mas'alah, dalam masalah ini, annahu la yalzamuha imsaku baqiyatil yaum. Pendapat yang sahih, tidak harus, tidak wajib bagi dia untuk menahan diri pada sisa hari yang ada. Fa innaha la yalzamuha siyamu dzalikal yaum bal umirat bi iftarihi. Kenapa? Karena puasa pada hari tersebut tidak menuntut dia untuk dikerjakan, bahkan dia diperintahkan untuk membatalkannya. Ya. Karena kenapa? Karena pada hari tersebut dia sudah batal puasanya. Ada penghalang, apa? Haid. Jelas? Wala yujadu dalilun yadullu ala amriha bi imsaki baqiyatil yaum. Wa hadha qawlu aktsaril ulama minhum Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Jelas? Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menunjukkan perintah kepada wanita tersebut untuk menahan diri dari sisa hari yang ada. Dan itu pendapat mayoritas para ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Jelas? Pertanyaannya, kalau suaminya pulang safar, ya, pulang safar,
Musafir ketika pulang ke tempat tujuan, ya, boleh nggak makan? Boleh kalau dia sudah batal. Ya enggak? Kalau dia sudah batal, boleh saja dia lanjutkan makan. Iya benar. Karena istrinya baru suci dari haid. Kemudian hubunganlah suami istri. Boleh apa tidak? Menurut pendapat sebagian para ulama, boleh saja. Ya apa tidak? Karena dia tidak berpuasa. Namun menurut sebagian yang lain mengatakan tidak boleh. Musafir yang pulang dari safar sampai tempat mukim, menurut sebagian para ulama tidak boleh melanjutkan makan lagi. Orang yang sakit kemudian sembuh pada sebagian hari tersebut, menurut sebagian para ulama tidak boleh melanjutkan makan lagi. Demikian juga wanita yang haid, demikian juga yang lainnya. Jelas? Nah, mungkin permasalahannya ikhwan, dalam permasalahan wanita yang hamil dan menyusui perlu difahami baik-baik. Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan terus. Kadang anak juga bosen dengan sebagian ikhwan tanya. Makanya rekaman kajian ini, kalaupun tidak ikut kajian, tidak bisa datang ke Darul Hadis, rekamannya didengarkan. Ini tanya lagi, bulang-ulang. Kadang kita bingung. Ini orang udah ngaji tapi masih tanya-tanya terus. Makanya belajar dulu. Tanya tuh yang kira-kira ustadz juga tidak tahu. Jadi bisa tanya lagi ke yang lain. Ini yang ditanyakan sudah dipelajari. Apa pertanyaannya? Ini pertanyaannya. Ustadz, barusan sekitar sebulan yang lalu kalau tidak salah, istri anak tuh menyusui Ustadz. Gimana tahun ini? Bayar fidyah atau qadha dia Ustadz? Nah, itu pertanyaan ke Didi. Kutanyalah juga. Berapa umur anak? 8 bulan Ustadz. Oh, kalau 8 bulan yuk makan pempek anak tuh. 8 bulan kalau makan bubur. Ya enggak? Ini pemalas untuk puasa. Maksud menyusui di situ makanan utamanya itu ASI. Difahami? Kalau susu formula campur ASI, malam ASI, siang susu formula karena istrinya kerja, emaknya kerja. Maka kalau kondisi seperti ini, berarti bukan makanan utamanya adalah ASI, tapi susu formula, maka puasa. Kalau dia kuat puasa, jelas. Nah, seperti itu. Jangan bermalas-malasan untuk puasa. Ini cari-cari alasan mau bayar fidyah, mendingan bayar 300.000 di 30 nasi bungkus dibandingkan puasa. Nah, ini tipe-tipe wanita pemalas. Ada lagi yang mau 2 tahun, sampai ada tanya sama anak, Ustadz mau tanya Ustadz, kan menyusui itu 2 tahun Ustadz. 2 tahun? Anak tuh umur 2 tahun makan pempek paca, makan Indomie paca, seleki kapal selam. Iya enggak? Nah, ini anak udah umur 10 bulan masih tanya, Ustadz istri saya menyusui, apakah uzur untuk tidak berpuasa sampai umur 2 tahun? Nah, pertanyaan kadang uji kita ini agak gilo bertanya ini tadi. Menunjukkan apa? Menunjukkan kurang pengajian. Bukan kurang pengajian, pengajian lah banyak, males untuk belajar. Dengarkan, nah inilah dari inti pelajaran buku puasa ini tadi. Dengarkan rekaman itu. Nah, dengarkan sejam, 2 jam, supaya jangan bertanya-tanya lagi. Jelas ya? Nah. Kemudian, dan kalau Anda perhatikan memang banyak kaum wanita ini orang-orang yang kalau memang seandainya dia lebih menguatkan pendapat fidyah bagi wanita hamil dan menyusui, itu pun ada ketentuan. Kalau mampu untuk puasa, ya enggak? Puasa. Ketika tidak mampu untuk puasa, maka boleh bayar fidyah menurut pendapat sebagian para ulama. Jelasan tuh. Musafir tuh boleh enggak puasa? Boleh. Kalau dia kuat puasa, maka puasa afdol. Demikian juga anti yang lagi hamil atau lagi menyusui, kalau kuat puasa dan tidak membahayakan janin, tidak membahayakan bayi, puasa woi. Ya. Hamil enggak puasa. Nyusui enggak puasa. Sampai yang haid dan nifas kemarin itu sampai males anak mau jawab. Ustadz, gimana? Ada orang haid, ya, enggak puasa,
tahun kemarin belum dikodoknya. Nah, belum dikodok. Jawab lagi, anak lagi males, wajib kodok, bayar. Tapi cak mana Ustaz, lalu mepet-mepet nian. Langsung kan jawab Ustaz, Kak Didik. Ngapo? Karena ini kan sebabnya apa? Males. Haid itu cuma 7 hari paling mentok. Ya pada? Cuma 7 hari. 10 bulan, 11 bulan goyor yoi. Ya tak? Sebulan sehari. Mana tidak tijo sebulan sehari puasa. Nah itu tadi. Coba hijau ke sebulan sehari, bulan depan sehari, selesai 7 hari, cuma 7 bulan berarti. Ya tak Abu Zain? Nah itu tadi. Males nih. Tipe-tipe males. Kita jawabnya pertanyaan lagi sungkan. Ya. Nah yang seperti ini kan menunjukkan kurang belajar, kurang mau. Kalau ada masalah, tambah bingung. Kemudian lanjutkan ya, kita selesaikan orang-orang yang mendapatkan udzur ini. Saminan wa tasi'an, yang ke-8 dan yang ke-9. As-sobi wal majnun, anak kecil dan orang yang gila. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala fil Majmu'. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, la yajibu shaumu Ramadan 'ala as-sabi. Tidak wajib puasa Ramadan bagi orang yang sobi. Ya. Sobi itu orang yang belum balik. Ya, orang yang belum balik, tidak wajib puasa. Wala yajibu alaihi qada, dan juga tidak wajib baginya mengqadha ma fata qabla al-bulugh bila khilaf. Tidak wajib bagi dia mengqadha sesuatu yang terlewatkan baginya sebelum masa balik. Difahami? Untuk anak-anak yang belum balik ada rinciannya. Kalau dia sudah mumayyiz, sudah ngerti, ya, sudah ngerti, maka boleh baginya ibadah, dilatih, boleh baginya puasa, dan sah puasanya dengan ketentuan qadirun 'ala shaum, dia mampu untuk puasa. Jelas? Kalau dia mumayyiz, kayak Abdul Hakam itu sudah mumayyiz, itu ngerti dia, ya, ngerti sebenarnya. Zainu ngerti. Nah, gimana dengan siapa namanya? Dede, Faza, Iqbal. Itu untuk Dede sudah balik, ya. Untuk si Faza sudah balik. Nah, mumayyiz kan mereka? Sebenarnya mereka itu mumayyiz, ya. Cuman kurang sempurna mumayyiznya tadi, ya. Difahami? Ya, anjurkan saja untuk puasa. Ya, udah balik mereka tuh. Cuman agak mentalnya tidak senormal Wendy, Adha, ya enggak? Kita ini kan ini ada santri yang lebih kelebihan, Wendy, Adha, siapa-siapa yang kemarin yang lebih, ada yang Allah Subhanahu wa taala berikan dia ada sedikit mental, yaitu tadi Dede, si Faza, ya, termasuk juga Iqbal itu tadi. Ya, jelas? Nah, termasuk juga yang dikiaskan yang suka sholat di sini tuh, ya, orang kampung itu. Nah, itu ghairu mumayyiz. Ya, tapi ya dimaklumi seperti itu. Boleh bagi dia puasa, tapi tidak wajib. Kenapa? Karena akalnya tidak sempurna, ya. Tapi ada kalanya dia normal. Buktinya dia pintu ditutupnya, ya enggak? Lampu dimatikan. Nah, itu tadi. Sejadah dibentangkan sama dia. Itu bagus orang itu. Jelas ya? Kemudian al-majnun, orang yang gila, ya la yalzamu as-shaumu fil hal bil ijma'.
orang yang gila tidak harus bagi dia berpuasa, tidak wajib puasa pada kondisi dia sedang gila, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Lil hadits wal ijma', berdasarkan hadis ya, yang nanti akan disebutkan, dan juga berdasarkan ijma', kesepakatan para ulama. Wa idza afaqa la yalzamuhu qada'u ma fatahu fil junun. Apabila afaqa, ya, afaq dia normal, ya, apa namanya, sadar, bahasanya normal, sadar, maka tidak wajib bagi dia mengqadha sesuatu yang terlewatkan baginya, luput baginya ketika dia gila tadi. Sawa'un qalla au katsura, baik sedikit ataupun banyak. Difahami? Afaq wa sawa'un afaqa ba'da Ramadan au fi atsna'ihi, wa hadza qaulul jumhur. Baik dia sadarnya ketika di bulan Ramadan ataupun setelah bulan Ramadan. Itu pendapat jumhur. Jelas? Jadi orang yang gila tidak wajib puasa, tidak wajib mengqadha. Beda dengan gila yang ghairu mumayyiz, beda ya. Antara gila itu akalnya hilang, ghairu mumayyiz itu akalnya kurang sempurna. Bukan berarti gila, difahami? Ada istilahnya itu apa? Keterbelakangan mental. Apa istilahnya Kak Didi? Yang agak kurang tuh di dia apa namanya? Bukan, ada istilah kerennya tuh. Hah? Itu istilah gitu. Bukan, ada nih. Apa? Bukan. Apa? Apa namanya? Kalau yang tua tuh kan, hilang tua tuh namanya demensia, ya? Nah, ada nih istilahnya tuh apa? Hah? Bukan, ada apa? Aduh nih istilahnya tuh. Anak-anak yang di sekolah SLB itu, nah, sekolah luar biasa itu apa namanya istilahnya tuh? Apa yuk? Bukan, mereka untuk istilah orang-orang yang seperti ini tadi. Kalau orang yang tua, nah, ada keterbelakangan, sering pikun, linglung segala macam itu namanya demensia. Nah, untuk yang muda-muda ini ada istilahnya. Hah? Pokoknya awalnya D, cuman anak agak lupa. Ya. DCB apa namanya? Aduh udah. Nah, sudahlah. Ya. Qultu wa yadullu alaihi hadithu Ali bin Abi Thalib wa Aisyah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an thalathatin aw anis sabi hatta yablugha wa anin naimi hatta yastayqidha wa anil majnuni hatta yufiq. Akhrajahu Ahmad wa huwa haditsun sahih. Ya. Di antara argumentasinya adalah hadis Ali bin Abi Thalib dari Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan rufi'al qalam an thalatha. Beban syariat itu, beban taklif diangkat dari 3 golongan. Anis sabi hatta yablugh, dari anak kecil sampai dia balik. Wa anin naimi hatta yastayqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiq, dari orang gila sampai dia sadar. Jelas? Hadis riwayat Ahmad dan hadis ini sahih. Jelas? Anak kecil tidak wajib ibadah sampai dia balik. Tapi kalau dia sudah mumayyiz, boleh dia untuk ibadah. Jelas? Boleh ibadah, tapi belum wajib. Ya, itu ketentuan. Sehingga ya kawan, kalau mau ngajak anak ke masjid, anak tersebut kalau belum mumayyiz, nggak usah dimasukkan di barisan sholat. Suruh sholat, wudhu juga ndak. Ini bapak-bapak yang kurang ilmu. Iya enggak? Ngajak anaknya, anak masih kecil, masuk dalam soft. Sholat juga enggak benar. Bapaknya juga enggak benar sholatnya. Lah anak gue mumayyiz kok dimasukkan di soft, di barisan. Jelas? Kemudian yang ke-9, tasi'an al-mujahid fi sabilillah. Yang ke-9, di antara orang yang mendapatkan uzur untuk tidak berpuasa adalah al-mujahid fi sabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah azza wajalla. Fi sahih Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala
disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan safarna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Makkah wa nahnu siyamun. Kami dulu pernah safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Mekah. Ketika itu kami sedang berpuasa. Qala fanazalna manzilan, lalu kami singgah di suatu tempat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul pernah mengatakan kepada mereka, kepada para sahabat, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum. Sesungguhnya kalian telah mendekati musuh kalian dan membatalkan puasa, tidak berpuasa itu lebih kuat bagi kalian. Fakanat rukhsatan faminna man shama wa minna man aftara. Maka ketika itu ada rukhsah bagi kami, sehingga di antara kami ada yang berpuasa, di antara kami ada yang tidak berpuasa. Tsumma nazalna manzilan akhar, kemudian kami singgah ke tempat yang lain. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum musabbihu aduwikum wal fitru aqwalakum faaftiru. Sesungguhnya kalian akan menyerang musuh-musuh kalian, maka membatalkan puasa itu jauh lebih kuat bagi kalian. Faaftiru, maka batalkanlah puasa kalian. Wa kanat azmatan, maka ketika itu bukan lagi rukhsah tapi berubah menjadi kewajiban. Karena apa? Supaya kuat untuk bertempur. Faaftorna, kami pun membatalkan puasa. Tsumma qal, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, laqad ra'aituna nasumu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika fis safar. Dan sungguh kami telah melihat, aku telah melihat kami, yaitu para sahabat bersama Rasulullah SAW berpuasa ketika safar. Jelas? Nah, ini orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla, bertempur, maka mereka boleh untuk tidak berpuasa, bahkan terkadang wajib untuk tidak berpuasa. Nah, pertempuran di zaman sekarang yang dimaksud adalah pertempuran yang syar'i, jihad yang syar'i. Tempur, ya. Yaman pernah ada jihad syar'i, ya. Di Aden pernah terjadi jihad syar'i, ya. Sebagian masyayikh yang sahibul maragiz, khususnya wilayah Janub, wilayah selatan, di Fiyush dan di banyak maragiz, mereka dulu adalah para mujahidun, ya. 4 bulan kota Aden diserang oleh Houthi, oleh Syiah Yaman Utara, mereka bertempur, ya. Itu betul-betul, bahkan di Marokis Darul Hadits bil Fiyush ketika itu tutup, tidak ada kegiatan. 4 bulan pondok pesantren tutup, ya. Orang-orang asing pulang semua ke kampung halaman, orang-orang Indonesia pulang ke Indonesia, ke negara masing-masing, tinggal orang asli, mereka berjihad, bertempur, ya. Bahkan dulu ada salah seorang guru kami namanya Syekh Salah Kantush Al-Adani, ya. Beliau pulang ke Indonesia, beliau datang ke Indonesia ini muhadarah, dalam keadaan itu beliau nunjukin ada bekas mortil, bekas peluru kena bagian pelipis, ya. Sempat dilakukan operasi di Indonesia. Yang 4 bulan kota Aden itu terjadi pertempuran melawan Syiah Rafidhah Al-Houthi, ya. Jadi masyayikh yang sekarang di Fiyush itu, ya, mereka adalah orang yang berjihad dengan mengajar, juga berjihad secara fisik, bertempur melawan orang-orang Syiah Rafidhah, dan itu pertempuran syar'i. Waktu itu sempat dibantu oleh Saudi Arabia. Nah, itu para mujahidin. Jadi Ahlus Sunnah itu ada kalanya ya belajar berdakwah, ada kalanya tempur perang, harus siap, ya. Jihad syar'i. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala fi Zadul Ma'ad. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad. Ibnu Qayyim ini, ayo ikhwah, ulama yang luar biasa. Jadi beliau suka menulis buku dalam suatu perjalanan. Zadul Ma'ad, para ulama menyebutkan adalah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim dalam suatu perjalanan ingin melaksanakan ibadah haji. Di antaranya Zadul Ma'ad ditulis oleh beliau dalam suatu perjalanan. Itu para ulama dalam suatu perjalanan beliau menulis buku, ya. Alhamdulillah buku tersebut sampai ke kita dan bisa dicetak. Demikian juga beliau punya teman di negeri Syam, teman seperjuangan, sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu.
Al-Imam Ibnu Qayyim ingin berangkat haji menuju Mekah Al-Mukarramah. Sampailah beliau ke tempat namanya Tabuk. Wilayah Tabuk tersebut lebih kurang 700 km dari kota Mekah. Ya. Wilayah Tabuk karena lebih mendekati wilayah Syam. Di wilayah Tabuk tersebut Al-Imam Ibnu Qayyim menulis surat yang dikenal dengan Risalah At-Tabukiyah. Risalah At-Tabukiyah ditujukan kepada teman dia yang belajar di negeri Syam, ya, nasihat dan yang lainnya, ta'awun dan begini-begini. Kitab yang bagus ya ikhwan, Risalah Tabukiyah. Biasa diajarkan oleh para masyayikh kita. Ya. Di situ nasihat-nasihat, adab, anjuran untuk ta'awun, anjuran begini-begini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Nah, ini faedah-faedah yang Anda sebutkan judul kitab ini diingat baik-baik ya. Diingat baik-baik. Ketika Anda nyebutkan nama ulama juga antum ingat baik-baik. Jangan ngelamun, jangan ngantuk. Ya enggak? Itu faedah yang seperti itu kita ini dapatnya juga susah. Baca, ya enggak? Itu tadi. Ketika nanti antum akan dapat juga kalau rajin baca. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Falau ittafaqa mithlu hadza fil hadar wa kana fil fitr quwwatan lahum ala liqa'i aduwihim fa lahum al fitru fi qaulani asahhuhuma dalilan anna lahum dzalik wa huwa ikhtiyaru Ibnu Taimiyah wa bi afta al asakir al islamiyah lamma laqau al aduwa bi zahiri Dimashq wala raiba anna al fitra lidzalika aula min al fitri li mujarradis safar." Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kalau tersepakati, ya, terkumpul maksudnya seperti ini fil hadar, dalam kondisi mukim. Maksudnya apa? Kalau ada orang jihad dalam kondisi dia mukim, wa kana fil fitri quwwatan lahum, dan tidak berpuasa, berbuka adalah kekuatan bagi mereka, ala liqa'i aduihim, tatkala berjumpa musuh. Jadi kalau ada orang yang mukim, ya, ada orang yang mukim, bukan musafir. Kalau musafir jelas ini mukim, maka tatkala tidak berpuasa merupakan kekuatan bagi dia, kuat fisiknya. Tatkala berjumpa musuh, apakah boleh bagi dia untuk tidak berpuasa? Fihi qaulani, ini ada dua pendapat. Asahhuhuma dalilan, pendapat yang paling sahih dalilnya adalah anna lahum dzalik, bahwasanya bagi dia, bagi pasukan perang ini tadi boleh untuk tidak berpuasa. Itu pendapat Ibnu Taimiyah, dan juga itu fatwa tentara-tentara Islam tatkala mereka berjumpa dengan musuh di wilayah Damaskus. Ya, jelas? Nyambung? Yang jelasnya fatwa-fatwa ulama Islam atau tentara-tentara Islam pada waktu itu juga bukan orang sembarangan. Pasti para alim ulama juga. Wala raiba, dan tidak diragukan. Annal fitra lidzalika aula minal fitri li mujarradis safar. Tidak diragukan lagi bahwasannya membatalkan puasa, tidak berpuasa, ya, dalam rangka berperang itu jauh lebih utama dibandingkan tidak berpuasa karena tujuan semata-mata safar. Jelas? Bahkan ibahatul fitri, bahkan kebolehan tidak berpuasa lil musafir, bagi musafir itu tanbihun, merupakan tanbih, peringatan ala ibahatihi fi hadil halah, merupakan peringatan tentang kebolehan tidak berpuasa pada kondisi berperang. Fa innaha ahaqqu bijawazihi, karena pada kondisi berperang, berjihad itu lebih layak, lebih berhak untuk dikatakan boleh tidak berpuasa. Jelas? Musafir itu mubah apa enggak? Safar itu mubah apa enggak? Safar itu mubah ya ikhwan. Kalau safar yang mubah saja boleh untuk tidak berpuasa, maka orang yang berjihad dan mukim lebih boleh lagi untuk tidak berpuasa.
li'annal quwwata hunaka takhtassu bil musafir wal quwwata huna lahu walil muslimin. Dikarenakan kekuatan tatkala safar dia berbuka, itu kekuatannya kembali ke siapa? Kembali musafir tadi. Sedangkan kekuatan bagi orang yang berjihad itu kembali kepada mujahidnya dan juga kembali kepada kaum muslimin. Kalau seorang mujahid tidak berpuasa, badannya kuat, dia makan dulu baru dia berperang, maka kemenangan bagi dirinya dan juga kemenangan bagi kaum muslimin. Wali anna masyaqqatal jihad a'zamu min masyaqqatis safar, dan juga kesusahan dalam jihad jauh lebih besar dibandingkan kesusahan safar. Jelas apa tidak? Jelas. Sisip sedikit lepas kepala antum. Amun kelaparan nak berperang, itu alamat itu. Kena keduluan ya enggak? Nah. Wali annal maslaha al-hasila bil fitri lil mujahidi a'zam minal maslaha bi fitril musafir. Dikarenakan maslahat yang didapatkan tatkala tidak berpuasa bagi seorang mujahid jauh lebih besar dibandingkan maslahat yang didapatkan bagi seorang musafir tatkala tidak berpuasa. Wali anna Allah Ta'ala qol, Allah Azza wa Jalla juga mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan juga Allah Azza wa Jalla mengatakan persiapkan oleh kalian kekuatan kalian. Wal fitru indal liqa min a'zam asbabil quwwah, dan tidak berpuasa ketika berjumpa musuh, ketika berperang, itu termasuk sebab dari sekian sebab kekuatan, bahkan termasuk sebab yang paling kuat, paling besar untuk mendapatkan kekuatan bagi kaum muslimin. Jelas? Ya. Nyambung ya? Jelas ya? Nah, terus bagaimana dengan orang yang menuntut ilmu? Apakah boleh bagi dia tidak berpuasa? Oh, karena antum bukan bertempur. Memang menuntut ilmu adalah jihad, tapi tidak bertempur, kan antum di masjid. Kalau sudah di masjid ya sudah, duduk baca Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam Ibnu Qayyim. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qad fassara al-quwwa bir-ramyi wa huwa la yatimmu wa la yahsul bihi maqsuduhu illa bima yuqawwi wa yu'inu alaihi minal fitri wal ghidha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan makna al-quwwa adalah melempar, memanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketika menafsirkan ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah ala innal quwwata ar-ramyu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah kekuatan adalah memanah. Nah, apabila tidak sempurna dan tidak tercapai tujuan memanah tersebut, melainkan dengan sesuatu yang bisa menguatkan dan membantunya, yaitu berupa membatalkan puasa dan berupa asupan-asupan nutrisi, ya, maka wajib untuk membatalkan puasa. Kok lemparan panah antum cuma 3 meter? Puaso, panglima lagi puaso. Tunjuk makan, nah sudah makan, dah kenyang, tarikan panah tadi. Sekali tarik 300 meter. Nah, ya. Wali anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala lis sahaba lamma danau min aduwikum, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat tatkala mendekati musuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwalakum, kalian telah mendekati musuh dan tidak berpuasa itu jauh lebih kuat bagi kalian. Wa kanat rukhsatan, maka ketika itu adalah rukhsah untuk tidak berpuasa. Tsumma nazalu manzilan akhar, kemudian tatkala turun di tempat yang lain, singgah di tempat yang lain, faqal, Rasul mengatakan, innakum musabbihu aduwakum, kalian akan menyerang musuh kalian, wal fitru aqwalakum fa'aftiru, tidak berpuasa itu jauh lebih membuat kalian kuat, maka batalkanlah puasa kalian. Fakanat azmatan fa'aftarna, maka ketika itu hukumnya wajib kami membatalkan puasa, maka kami pun tidak berpuasa, kami membatalkan puasa.
fa'allala bidunuhim min aduwihim wa ihtiyajihim ilal quwwah allati yalqauna bihal adu. Ya, di sini Nabi SAW memberikan alasan akan dekatnya mereka terhadap musuh dan butuhnya mereka para sahabat kepada kekuatan yang mana dengan kekuatan tersebut yang mereka akan menghadapi musuh. Wa hadza sababun akhar ghairus safar, dan ini sebab yang lain selain sebab safar. Maksudnya mujahid boleh tidak berpuasa karena ada sebab. Sebabnya apa? Sebabnya karena ingin bertempur, ya, untuk mendapatkan kekuatan. Ya. Adapun safar itu sebab yang lain. Kalau seandainya mujahid, dia orang Palembang, dia berjihad mungkin ke luar kota, jarak safar, berarti ada lagi penyebab yang kedua untuk tidak berpuasa. Apa itu? Safar. Tapi untuk kaum muslimin, kawan-kawan kita dulu yang ada di Yaman, di Aden, dia mereka asli orang Aden, bukan orang Son'a, bukan orang Yafi, bukan orang Bali, mereka orang Aden, ya, mereka orang sana, orang Fiush, bukan musafir. Boleh bagi mereka untuk tidak berpuasa, tempur mereka. Cuman sayang ikhwan, waktu perang Yaman dulu tidak terekspos. Yaman ini kurang diberitakan di media. Perang kemarin betul-betul perang, ya. Kita dulu sempat dapat video-video, ya, dulu ada kawan orang Indonesia yang mengupdatekan di sana. Kalau sekarang kan Palestina terekspos, wah itu luar biasa. Perang Yaman, perang Damaj, ya, tidak terekspos. Itulah yang kadang kita sayangkan juga, sebagian kaum muslimin juga pada waktu itu di Yaman ada juga yang kelaparan, ada juga yang menderita, itu tidak ada terekspos. Bahkan alhamdulillah waktu itu masih ada teman-teman sebagian orang Indonesia yang di sana membuka donasi, ya, mengirimkan bantuan dari Indonesia, ya, bantuan dana dikirimkan, dikasihkan ke warga yang ada di sana, yang kasihkan kepada mujahidin, ya, mereka, ya, sabar dengan kondisi yang ada. Cuman waktu itu di Indonesia ya memang nggak terekspos di media dan yang lainnya, ya. Alhamdulillah dengan keberanian mereka untuk melawan Syiah Rafidhah, Aden terlepaskan dari Syiah. Kalau enggak juga mungkin wilayah Yaman Selatan juga akan dikuasai. Nah, enggak berani mereka, jangan main-main sama orang Aden, ya. Mereka para mujahidin siap bertempur. Jauh mereka orang Syiah itu dari Yaman Utara ke Yaman Selatan ingin menguasai kota Aden. Mereka siap bertempur, ya. Para mujahidun. Banyak orang-orang yang mudarrisun yang ngajar-ngajar di Fiush itu dulu para mujahidun, ya. Masyaikh yang juga ikut berjihad, ya, tempur di medan tempur. Jadi kalau antum ke Yaman, antum akan berjumpa dengan masyaikh yang dia juga mujahid di masjid dan juga mujahid di lapangan. Nah, jangan macam-macam. Di situ mujahid yang asli, bukan bom sana bom sini. Itu namanya mujahid yang enggak keruan agu itu. Dulu ada sebagian masyayikh, judul muhadarahnya itu berapi-api, luar biasa tuh, ya. Khutbahnya itu udah nggak lagi pakai jubah, AK-47 itu set pakai baju celana, pakai jaket. Nah, khutbahnya itu jadi tadi di antara judul khutbahnya itu somtan idza nataqar rasasu fa'umat, ya. Somtan idza nataqar rasasu fa'umat. Somtan itu artinya diam, semua terdiam. Idza nataqar rasasu fa'umat, apabila peluru itu bersuara, fa'umat itu memberikan isyarat, ya, itu tadi maksudnya diamlah, cukuplah, jangan banyak ngomong, jangan banyak, cukuplah isyarat dari peluru yang bersuara. Orang-orang Aden dulu tahu mereka Aden mau diserang, sudah seluruh pemudanya, remajanya, semuanya, pokoknya bahkan anak kecil pun ikut, ya. Jadi betul-betul mereka mujahidun. Ada dikenal dulu di Aden Majelis Al-Muqawamah, ya, Majelis Muqawamah itu Muqawamah Sya'biyah. Itu orang-orang yang bukan tentara sebenarnya, rakyat sipil, mendaftarkan diri pokoknya demi menjaga kota Aden. Dari masuknya Syiah Rafidhah mereka tempur 4 bulan termasuk bulan Ramadan, ya, sampai bulan Ramadan
dimenangkan kemenangan di Aden itu kalau tidak salah di bulan Ramadan, di akhir Ramadan kalau tidak salah. Pokoknya Idul Fitri menang mereka. Ya. Jadi Lebaran dalam kondisi Aden menang, tapi hancur bandara, hancur, ya banyaklah yang hancur kota Aden waktu itu, gedung-gedung itu ya sudah. Tapi kemenangan didapatkan 4 bulan. Ya. Pertempuran habis-habisan di kota Aden. Waktu itu datang mereka ke Fiush, ya, sampai ya merayakan kemenangan gitu kan. Alhamdulillah dampak dari jihad yang dilakukan di kota Aden ketika itu, para masyayikh membuahkan hasil, ya. Aden tidak dikuasai oleh Syiah Rafidhah, ya. Makanya Aden akhirnya alhamdulillah, dan dampak dari jihad tersebut, dari perperangan tersebut, Ahlus Sunnah di wilayah Aden dan Marokis Salafi mendapatkan izin oleh pemerintah untuk mengeluarkan iqamah. Dulu tidak ada, ya, tidak ada. Ke Pius itu nggak bisa. Dulu kan makanya anak kuliah dulu harus masuk kampus seperti UIN itu. Dulu namanya Jami'ah Watoniyah, ngampus kita. Nah, cuma beda, itu kelas cewek, itu kelas laki-laki. Pening juga kalau pas ujian dulu. Cewek-cewek seumuran pula tuh. Nah, semenjak jihad dipandang oleh pemerintah, dipandang oleh masyarakat, ternyata Marokis Ahli Sunnah adalah orang-orang yang pertama kali untuk menyerukan jihad, ikut tempur, ya. Akhirnya dampaknya dampak positif, sambutan pemerintah, sehingga setelah adanya jihad, ya, pemerintah lebih percaya thiqah kepada masyayikh salafiyin. Makanya semua Marokis Ahli Sunnah yang ada di Yaman, walaupun bukan formal, kan tidak formal sebenarnya itu. Maksudnya tidak formal itu bukan di bawah naungan pemerintah, mereka dirikan sendiri, ya. Tapi mereka dapat izin untuk menampung orang luaran. Karena para pemerintah tahu ini bahwasanya Marokis Ahlus Sunnah membuahkan hasil untuk negara Yaman. Ya, keberadaan orang-orang asing dididik, kemudian juga masyaikhnya juga tidak ngomong kosong, bukan omong doang. Ya, ketika ada panggilan jihad, tempur. Ya, mereka orang-orang yang di garda terdepan melakukan perperangan melawan orang-orang Rafidhah, betul-betul dijaga kota Aden. Nah, itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Alhamdulillah sekarang Fiush bisa mengeluarkan iqamah, Subaiha, Dhali, hampir setiap Marokis Ahli Sunnah itu bisa mengeluarkan iqamah. Seluruh Marokis yang wilayah pemerintahan selatan itu bisa. Selatan. Ya, selatan. Yang utara yang tidak bisa. Ya, utara susah sekali. Kenapa? Karena Marokis Ahlus Sunnah yang ada di Yaman Utara itu di bawah naungan Syiah semua. Ya, jadi mereka kadang mereka diperiksa, didatangi ke markis, dicek ada orang asing atau tidak, segala macam, agak susah. Berbeda dengan Marokis Ahlus Sunnah yang ada di Janin, itu punya wibawa tersendiri di pemerintah, ya, punya kedudukan tersendiri di kalangan pemerintah. Alhamdulillah masyaikhnya juga diangkat menjadi mufti. Lihat Syekh Nu'man Al-Watar, ya, Nu'man Al-Watar yang kemarin ke Indonesia, yang anak ikut daurah, diangkat jadi mufti di musim haji untuk negara Yaman. Ahlus Sunnah Salafi, pengampu Darul Hadis Makho, ya, Masya Allah, Darul Hadis Makho itu ya kan referensi juga untuk menuntut ilmu besar setelah Markis Darul Hadis bil Fiush, ya, luar biasa. Alhamdulillah masyayikh Ahlus Sunnah dari tulabnya Syekh Mukbil di Yaman udah nyebar, dan asyik bisyik yudhkar ya ikhwan, ya. Mereka dalam masalah antum tahu sendiri dengan kondisi Yaman begini semberawut, ya, tatanan negara, terus juga Yaman itu ekonomi dan segala macam, ya, konflik dan yang lainnya semberawut. Dakwah Ahlus Sunnah tetap menyebar, dakwah Ahlus Sunnah tetap bercahaya di negeri Yaman. Kemudian yang terakhir kita selesaikan keterangan ini. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa'allala bidunuwihim min aduwihim wa ihtiyajihim ila al-quwwa allati yalqawna biha al-adu wa hadha sababun akhar ghairu safar wa safar mustaqillun bi nafsihi. Sedangkan safar itu sebab yang tersendiri dengan sendirinya. Walam yadhkur fi ta'lilihi wala asyara ilaihi, dan Nabi SAW tidak menyebutkan pada ta'lil, pada penjelasannya, dan tidak memberikan isyarat juga.
tidak memberikan isyarat. Rasul cuma menyebutkan al-fitru aqwalakum, tidak berpuasa itu lebih kuat, sehingga tidak berpuasa, membatalkan puasa itu sebab untuk mendapatkan kekuatan pada para mujahidin. Fata'lilu bihi i'tibaron lima alghahu asy-syari' fi hadzal fitr al-khas. Maka pemberian taklil, pemberian penjelasan, alasan yang disebutkan oleh Nabi SAW yaitu kekuatan, itu merupakan i'tibar, sesuatu yang teranggap ya, yang menjadikan patokan terhadap apa yang dilepas oleh syariat pada kondisi berbuka ini secara khusus ya. Berarti apa? Di situ tidak disebutkan safar, dilepas begitu ya. Namun yang disebutkan apa? Yaitu kekuatan berbuka. Wa ilgha'u wasfil quwwa allati yuqawam biha al-adu wa i'tibaru safar al-mujarrad ilgha'un lima tabarhu syari' wa 'allala bihi. Dan melepas ya, sifat kekuatan ya, yang akan digunakan menyerang musuh ya, serta menganggap ya, safar yang murni ya, adalah sesuatu yang dilepas, sesuatu yang tidak dianggap terhadap apa yang telah dianggap oleh syariat dan telah diberikan alasan padanya. Maksudnya gini, oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, Nabi SAW pada hadis tadi konteksnya apa? Konteksnya cuma menyebutkan apa? Al-fitru aqwalakum, tidak berpuasa itu lebih kuat bagi kalian. Di situ Nabi SAW memberikan alasan. Apa alasannya? Kalau tidak puasa kalian lebih kuat. Jadi kekuatan, tujuan dari tidak puasa adalah al-quwah, untuk takwiyah. Tujuan tidak berpuasa ilahnya apa? Takwiyah. Safar itu juga sebab untuk tidak berpuasa. Namun Nabi SAW tidak menyebutkan safar, diilgho, dibuang. Ketika Nabi SAW membuang penyebutan safar, itu menunjukkan apa? Menyebutkan adanya illah mujahid untuk tidak berpuasa supaya takwiyah, supaya menyebabkan kekuatan dalam bertempur atau bertemu musuh atau bertempur. Wallahu ta'ala shawab. Selesai pembahasan berkaitan dengan orang-orang yang mendapatkan uzur. Adapun permasalahan berikutnya insyaallah mungkin kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.